Zhangxi jadi murung sepanjang hari gara-gara memikirkan ucapan Jiasu kemarin. Dia bahkan jadi tidak mood untuk melakukan apapun. Apalagi Jiasu juga tidak memberikan penjelasan apa-apa. Ya gimana mau menjelaskan, Jiasu sama sekali tidak sadar bahwa dia sudah membuat Zhangxi salah paham. Waktu dia ngechat pun yang dia tanya cuma tanggal berapa Zhangxi akan pulang kampung dan mengajak Zhangxi makan bersama seusai Zhangxi ujian nanti. Saat Zhangxi mengaku bahwa dia tidak ada waktu, Jiasu langsung menyerah begitu saja. Berpikir kalau Zhangxi mau main bersama teman-temannya usai ujian. Tidak sadar sama sekali kalau Zhangxi cuma jual mahal. Jiasu sungguh tidak peka, Zhangxi pun jadi kecewa. Besok ujian, semua orang pun sibuk belajar. Namun Ningwei malah ngamuk-ngamuk heboh gara-gara dia lagi bertengkar sama pacarnya. Dia ingin minum-minum saja untuk meredakan bad mood-nya. Zhangxi yang juga sama-sama bad mood tiba-tiba mengusulkan agar mereka pergi saja sekarang. Jelas tidak ada yang setuju, besok kan ujian. Lagi pula sebentar lagi ibunya Zhangxi bakalan video call sesuai jadwal seperti biasanya. Kalau begitu habis ujian saja pergi minum-minumnya. Namun tepat saat itu juga pacarnya Ningwei tiba-tiba menelpon. Dan seketika itu pula mood Ningwei berubah membaik. Jadilah sekarang hanya Zhangxi yang masih bad mood. Apalagi Jiasu belum menghubunginya lagi sejak saat itu. Situasi ini berlangsung sampai mereka selesai ujian. Sesuai kesepakatan Zhangxi dan teman-temannya merayakan selesainya ujian di bar. Jiaming ingin sekali mengantar Zhangxi ke bandara besok. Tapi pacarnya Ningwei yang tidak memahami maksudnya santai saja mengingatkannya bahwa dia ada latihan besok. Zhangxi juga tidak ingin diantarkan olehnya dan menolak tawarannya dengan sopan. Setelah itu Zhangxi nekat minum miras yang tinggi alkohol, percaya diri kalau dia itu kuat. Padahal tak lama kemudian wajahnya langsung memerah karena mabuk. Jiasu sedang lembur, tapi dia sudah mencatat tanggal keberangkatan Zhangxi. Sehingga begitu dia sudah tidak sibuk, dia langsung mengechat Zhangxi menanyakan apakah dia sudah packing dan memberitahu bahwa dia akan mengantar Zhangxi ke bandara besok. Penyanyi di bar sudah selesai menyanyi. Jiaming pun langsung gantian naik ke panggung dan mulai menyanyikan lagu romantis yang dari liriknya jelas saja sedang menyatakan cinta kepada Zhangxi. Tapi Zhangxi sama sekali tidak memperhatikannya. Dia lagi bad mood dan sesudah mabuk. Apalagi saat itu juga Jiasu tiba-tiba menelponnya gara-gara dia tidak membalas chatnya. Zhangxi langsung saja menjauh untuk menerima telepon itu, otomatis mengabaikan Jiaming. Dari suara-suaranya Jiasu bisa langsung tahu kalau Zhangxi lagi di bar dan sudah mabuk. Dia tidak senang dan khawatir. Makanya dia langsung menuntut Zhangxi untuk memberitahukan lokasinya padanya sekarang juga. Begitu Zhangxi memberitahunya, Jiasu pun langsung pergi untuk menjemputnya. Zhangxi langsung pamit pada teman-temannya, memberitahu mereka kalau kakaknya akan menjemputnya tanpa sedikit pun memberi perhatian pada Jiaming. Jiaming khawatir melihat Zhangxi jalannya sempoyongan, makanya dia langsung keluar menyusul Zhangxi. Dia berusaha membantu Zhangxi, tapi Zhangxi dengan tegas menolak bantuannya, menolak semua perhatiannya, tegas menarik batas di antara mereka. Jiaming mencoba berterus terang tentang perasaannya pada Zhangxi, tapi Zhangxi tiba-tiba mual. Jiaming jadi khawatir dan mencoba membantunya, tapi Zhangxi terus menolaknya. Saat inilah Jiasu baru tiba dan jelas tak senang melihat pria lain menyentuh Zhangxi. Makanya dia langsung menjauhkan Jiaming dari Zhangxi. Namun karena Jiaming mengira kalau dia kakaknya Zhangxi, jadi dia tidak berpikir macam-macam dan menganggap sikap Jiasu tersebut hanya sebagai wujud perlindungan seorang kakak terhadap adiknya. Dan karena sikap Jiasu inilah Jiaming pun akhirnya masuk kembali ke bar dan meninggalkan mereka. Jiasu langsung menyeret Zhangxi pergi dari sana sambil mengomelinya karena datang ke bar. Namun Zhangxi tidak terima, dia sudah besar, sudah dewasa, kenapa juga dia tidak boleh datang ke bar? Jiasu sendiri dulu yang bilang bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kalau dia sudah dewasa. Lalu kenapa sekarang dia tetap tidak boleh melakukan banyak hal setelah dia sudah dewasa? Tiba-tiba dia merasa mual lagi dan langsung jongkok untuk meredakan mualnya. Dia mau begini terus biar tidak muntah. Tapi Jiasu ngotot memaksanya bangkit. Tentu saja begitu dia bangkit, dia langsung muntah ke bajunya Jiasu. Jiasu ingin menggendongnya tapi Zhangxi menolak, soalnya Jiasu habis operasi. Dokter bilang kalau dia tidak boleh mengangkat hal yang berat selama 3 bulan. 3 bulan sudah berlalu, ujar Jiasu mengingatkannya. Oh baiklah, Zhangxi pun mau digendong.
Tapi saat Jiasu memberikan punggungnya, Zhangxi tiba-tiba berubah pikiran tidak mau lagi digendong. Sambil menangis heboh tentang berat badannya yang 45 kilo tapi masih tepos. Jiasu pun menahan geli menghadapi sikap mabuk Zhangxi yang lucu ini. Dia dengan sabar menyuruh Zhangxi untuk berhenti menangis sebelum kemudian menggendongnya. Berjalan pelan-pelan agar Zhangxi tidak mual. Namun digendong Jiasu membuat Zhangxi jadi semakin sedih tanpa mengatakan detailnya. Dia memberitahu Jiasu rahasianya. Aku itu punya seseorang yang amat kusukai, tapi orang itu tidak menyukaiku, kata Zhangxi. Jiasu patah hati mendengarnya. Siapa? Aku tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengatakannya padaku juga. Kau sungguh tidak bisa memberitahuku siapa orangnya. Kalau begitu coba kau ceritakan padaku seperti apa orangnya. Apa dia baik padamu? Tanya Jiasu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia sangat baik, dia juga sangat baik padaku. Namun dia juga sangat baik pada siapapun. Dia pria yang sangat baik pada semua wanita, tangis Zhangxi. Jiasu sedih mendengar tangisannya. Dia membuatmu sesedih ini. Dia baik pada semua wanita. Kalau begitu jangan sukai dia lagi, bisa kan? Kata Jiasu. Zhangxi pun tertidur dalam perjalanan. Sayangnya Jiasu sama sekali tidak menyadari bahwa dialah orang yang Zhangxi sukai itu. Sama sekali tidak menyadari bagaimana sifatnya sendiri. Karena itulah dia patah hati mengetahui Zhangxi ternyata menyukai orang yang sifatnya seperti itu. Bagaimana jika aku menjadi orang yang seperti itu, lalu aku hanya akan baik padamu seorang? Dengan begitu Zhangxi tidak akan sesedih seperti ini kan? Jika membiarkan orang lain menjagamu, aku sungguh tidak bisa tenang. Jika kau tidak bicara, maka aku anggap kau setuju, kata Jiasu. Jiasu merasa dirinya lumayan baik juga. Keadaannya sekarang sudah mulai membaik. Hutangnya juga sudah lunas. Hanya saja memang usianya lebih tua dari Zhangxi. Zhangxi selalu menganggapnya lebih tua, tapi Zhangxi sendiri juga sudah dewasa sekarang. Dia ingin sekali membelai wajah Zhangxi, tapi semenit kemudian dia tiba-tiba sadar. Siapa yang mau dia sentuh? Adik temannya sendiri. Dia pun jadi semakin galau. Keesokan harinya Zhangxi baru bangun. Dan langsung teringat kalau semalam dia muntah di bajunya Jiasu. Dia sangat malu. Sekilas dia ingat kalau semalam Jiasu mengatakan sesuatu kepadanya di mobil. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengingat apa-apa yang Jiasu katakan. Jiasu pun ngechat saat itu menyuruhnya untuk bangun dan siap-siap untuk ke bandara agar tidak melewatkan penerbangannya. Teman-teman Zhangxi sudah menunggunya bangun dari tadi. Sangat antusias ingin segera membahas kakaknya. Mereka semalam sudah bertemu dengannya. Sungguh mereka tidak menyangka kalau kakaknya Zhangxi ternyata sangat tampan. Tak lama kemudian Jiasu datang menjemputnya. Namun saat Jiasu tengah memasukkan kopernya, tiba-tiba Jiaming muncul menemui Zhangxi, memberinya sebungkus makanan. Kemudian berterus terang menyatakan perasaannya. Zhangxi sontak melirik Jiasu dengan canggung. Dia masih ingat ajaran Jiasu dulu tentang cara yang baik dan sopan dalam menolak cinta cowok. Maka Zhangxi pun mengucapkan terima kasih atas perasaan Jiaming padanya. Tapi mohon maaf dia mengaku bahwa dia sudah punya orang lain yang dia sukai. Jiaming pun patah hati, tapi syukurlah pada akhirnya dia bisa menerimanya dengan ikhlas. Dan mereka pun sepakat untuk tetap berteman, teman biasa. Tak lama kemudian Zhangxi masuk mobil dengan canggung. Tapi langsung kaget saat Jiasu tiba-tiba mendekat untuk membantunya memasang seatbelt. Lalu merebut makanan pemberian Jiaming. Isinya adalah Big Burger. Zhangxi tidak boleh memakannya. Jadi Jiasu langsung saja memakannya dengan sangat lahap. Dia sendiri sudah menyiapkan buah-buahan untuk Zhangxi. Nah, sekian dulu untuk episode 12-nya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.